gunung api yang ada di Galunggung ini meliputi satu, secara seismik atau kegempaan. Ini pada dasarnya merekam yang apa ya? Kita menempatkan seismometer itu di lapangan, dimana yang di Galunggung ini terdiri dari, untuk saat ini ada 3 stasiun yang ini yang dipasang, yaitu yang satu di Cisayong, Pasir Malang, yang kedua di Pasir Bentang yang mengarah ke Kawah, dan satu lagi di Sariwangi di Malaganti. Nah, yang ini stasiunnya yang di Pasir Bentang. Nah, kita menempatkan sensor di lapangan, nah dipancarkan melalui radio. Ada di lapangan juga ada radio, namanya radio transmitter. Nah, yang ini radio receivernya untuk menerima. Nah, dituangkanlah. Nah, yang ini di analog. Nah, ini secara digital. Perbedaan antara ini dengan ini, kalau yang ini jelas kita hanya mencatat satu stasiun. Nah, kalau di sini bisa banyak, bisa untuk banyak stasiun. Sementara ini cuma 3 kan? Nah, pemantauan selain kegempaan atau seismik, pemantauan Galunggung itu meliputi secara visual juga iya, terus geokimianya juga iya, terus deformasinya juga iya. Nah, untuk menentukan peningkatan gunung apinya itu sendiri, kita harus melihat dari semua aspek ini, nggak bisa dari satu parameter. Boleh nanya, Pak? Boleh, silakan. Karena memang ini seismograf ya? Iya. Seismograf mau itu digital ataupun ini Analog ya? ya. Analog itu bisa nggak dikatakan sebagai alat peringatan dini untuk ke gunung apian? Bisa tidak? Kalau ini tidak bisa. Kalau sebenarnya bisa juga kalau misalkan gini. Ya, makanya kita bisa menentukan status. Nah, karena dari sini. Berarti bisa ya? Iya. Dikatakan bahwa seismograf itu sebagai peringatan dini mungkin? Ya. Dikala kalau misalkan kalau untuk sekarang kan posisinya masih normal-normal aja. Nah, kalau misalkan peningkatan ini otomatis kan kita juga khawatir terjadi itu erupsi atau gimana. Itu pun kalau misalkan gempanya signifikan, terus bisa dilihat dari, yaitu kita juga nggak bisa dari satu aspek sih untuk untuk menentukan peringatan dininya. Satu lagi, Pak, batas untuk di sana kan ada tadi ada KRB ya, di peta KRB itu ada KRB 1, KRB 2, bisa ditentukan nggak untuk seismograf? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Jadi untuk penentuan statusnya hanya sebatas penentuan stat. Karena gini, makanya saya bilang kan harus dilihat dari berbagai aspek. Iya, betul. Satu, misalkan dari kegempaannya juga iya, dari visual, dari geokimianya juga iya, terus dari deformasinya juga iya. Jadi kita tidak bisa hanya tergantung ke satu alat. Karena bisa saja kalau misalkan nih kayak misalkan ngandelin cuma satu ini. Ini belum tentu gempa. Makanya kita melihat karena ada aktivitas yang kita namanya juga di lapangan, itu entah itu ada hewan, ada manusia yang beraktivitas, sama juga terekam. Angin pun kita terekam kayak ini nih. Ini salah satu aktivitas pandang juta ini. Padahal jauh kan, bukan di wilayah sini, jauh. Terekam juga. Kalau misalkan di gunung yang ini kayak wah ini ada tremor, seolah-olah kayak gunung mau meletus, padahal bukan. Ini aktivitas penambangan. Bener. Pasir. Makanya kita itu didasarkan pada hasil pengamatan instrumental dan visual, salah satunya dari seismisitas. Nah, ketika ada peningkatan seismisitas,
kita membuat respon bahwa status gunung api dinaikkan. Nah itu jadi salah satu indikasinya tentu harus berdasarkan data. Nah ketika ada anomali peningkatan statusnya dinaikkan. Nah kemudian ketika status meningkat baru keluar peringatan dini. Jadi seismograf itu tidak serta-merta menjadi bagian dari peringatan dini. Karena peringatan dini itu adalah informasi yang diberikan ke masyarakat terkait dengan peningkatan status dan bagaimana perilaku masyarakat yang harus dilakukan di setiap RT. Enggak, lanjutkan. Ini Pak pengen mau nanya, kenapa ya setiap pengamatan itu selalu hari sebelumnya dilaporkan untuk besok gitu loh? Karena itu kenapa ya? Ini kan jelas lagi ini dicatat kegempaannya. Kalau misalkan kita bongkar pasang misalkan apa ya, spontan misalkan ada kegempaan kita catat, nggak mungkin. Kalau lewat digital kayak gini bisa nggak? Karena mungkin kan nggak real time kalau ini untuk laporan. Tidak bisa ini, karena kita harus juga misalkan penginputannya juga udah lain, udah ini. Berarti nggak bisa real time ya? Misalkan kita butuh nih laporan untuk hari ini jam segini jam 12, memungkinkan nggak kita dapat datanya? Karena di sistem pelaporan itu memang sudah ada SOP-nya. SOP-nya di kantor. Kondisi normal, walaupun setiap normal waspada itu ada. Tetapi sistem pelaporannya kan harus teratur. Sistem pelaporan yang kita sampaikan itu per hari. Karena kan kita harus berkirim surat segala macam. Nah, tetapi dalam kondisi-kondisi tidak normal, di atas normal, seperti gunung sedang krisis, kita biasanya per 2 jam memberikan laporan. Ya. Itu beda. Ada perbedaan. Jadi perbedaan ini. ketika krisis itu misalkan Galunggung sedang krisis, nanti informasi kita langsung tempel di depan. Jadi siapapun warga, masyarakat, wartawan bisa langsung update. Berarti dalam kondisi normal mah satu hari ya. Karena kan kita punya website, sistem pelaporan yang sudah disetting begitu. Oke. Makanya kalau misalkan Gunung Giat dari segi ini juga udah beda settingan untuk apa ya? Kadang kalau ini kan per 12 jam. Kalau Gunung Giat kadang 5 menit, 10 menit aja udah diangkat, kertasnya udah dihitung. Karena untuk misalkan butuhnya misalkan dari apa ya? Pemerintah setempat minta informasi, biasanya kan kita bukan cuma konsumsi untuk vulkanologi, kadang dari Dandim biasanya Koramil suka minta juga. Kalau misalnya Gunung Giat itu ditongkrongin kita ini juga. Nah, diminta laporan gimana perkembangannya seperti itu. Jadi memungkinkan untuk tiap menit juga memungkinkan berarti ya. Bisa kalau dalam keadaan darurat. Itu hanya sebatas misalkan ada gempa-gempanya itu. Alat yang dipakai selain seismo terus itu Pak Deformasi ini secara itu deformasi Pak untuk kembang kempisnya itu gunung itu sendiri. yang kilometer itu. Yang kilometer. Alatnya masih berfungsi? Berfungsi, ini masih. Terus cara bacanya gimana? Padet bisa di padet. Meter ya khususnya kan kalau deformasi itu kan ada macam-macam Pak. Ada GPS, ADM, meter sama DM. Nah, kalau ADM itu secara garis besarnya itu jarak dari titik A ke titik B. Nah titik B-nya itu kita pasang di badan gunung api dan gunung apinya. Jadi kalau misalkan gunung api itu mengembang, jaraknya semakin pendek secara logika ya kan? Jarak A dengan B gitu ya. Nah kalau misalkan dia mengempis berarti jaraknya lebih jauh. Nah kalau meter ini sama dipasangnya itu di badan gunung api, di lereng di badannya lah. Jadi sama menghitung kembang episnya. Nah, makanya di sini ada sumbu X dengan sumbu Y. Di sini. Ini. X. Jadi di sini yang mengolah, yang lebih paham itu kan memang orang pusat ya, karena kita kan cuma data.
Semangat pagi. Pagi.